Selama kurang lebih 2 tahun, pandemi COVID-19 telah menyerang atau berdampak pada semua sektor kehidupan, tidak terkecuali dengan sektor pendidikan. Dulunya yang ruang-ruang kelas di sekolah, riak-riuk dengan suara-suara siswa-siswi kita di ruang kelas, sekarang berganti dengan pembelajaran daring. Kita harus menyadari bahwa pembelajaran daring, pembelajaran online masih jauh dari kata sempurna. Banyak lini-lini kekurangan yang ada di pembelajaran daring atau pembelajaran online. Salah satunya adalah bagaimana kurangnya interaksi antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya, ataupun interaksi antara peserta didik dengan guru. Yang kedua, tentu kita merasakan bersama bahwa mungkin dalam pembelajaran online kita bisa mengcover keterampilan ataupun kemampuan akademik siswa, tapi tidak dengan penguatan karakter bagi siswa-siswa kita di sekolah kita. Untuk itu, saya, Nugroho Wahyu Putra, guru dari SMA Al-Hikmah Surabaya, akan menyampaikan dalam video ini terkait dengan praktik baik yang saya lakukan selama pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Al-Hikmah Surabaya. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, langkah pertama yang kita lakukan adalah merencanakan. Dalam tahap merencanakan ini, tahapan yang pertama adalah kita sebagai guru harus menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Setelah kita merencanakan proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP, selanjutnya kita akan mengintegrasikan apa yang kita rencanakan dalam RPP dalam e-learning yang sudah disediakan oleh SMA kami, SMA Al-Hikmah Surabaya. Dalam e-learning itu kita akan mencoba tahapan-tahapan proses saintifik akan kita masukkan dalam kegiatan inti yang ada di e-learning. Mulai dari ayo mengamati, ayo menanya, ayo mengumpulkan informasi, ayo mengasosiasi, dan ayo menyimpulkan. Tidak hanya itu, proses penilaian, baik penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan juga ada di dalam e-learning kita. Setelah proses itu dilalui semua, penyusunan RPP, pengintegrasian dengan e-learning, tahapan yang paling akhir adalah validasi dengan pimpinan ataupun teman sejawat. Setelah melalui tahapan perencanaan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Alhamdulillah, SMA Al-Hikmah Surabaya selama 1 bulan terakhir ini telah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam pembelajaran hybrid ini, tentunya proses atau pendekatan saintifik tetap harus dilakukan. Mulai dari bagaimana anak-anak bisa mengamati dan diberi kesempatan untuk bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, hingga menyimpulkan. Selain itu, penanaman keterampilan abad 21 meliputi critical thinking, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Itu juga dilakukan dalam proses pembelajaran hybrid. Setelah proses pelaksanaan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah proses penilaian. Dalam penilaian sikap dapat kita ambil melalui e-learning yang menyediakan bagaimana angket ibadah dan jurnal kehadiran pada masing-masing kelas. Untuk penilaian pengetahuan, dapat kita amati progres dari siswa-siswi kita melalui uji pemahaman yang sudah tertanam di e-learning. Dan pada penilaian keterampilan, kita bisa mengamati bagaimana presentasi ataupun produk yang dihasilkan oleh anak-anak ketika proses pembelajaran. Untuk anak-anak yang kurang dalam capaian pengetahuan, kita bisa memberikan layanan klinik belajar yang bisa anak-anak dapatkan untuk bisa menambah pengetahuan mereka di bidang kimia. Yang kedua, bagi anak-anak yang kemudian meninggalkan sholat, kemudian akhlak yang kurang terpuji, ada waktu tertentu untuk bisa kita berdiskusi terkait bagaimana mengarahkan, memberikan informasi bahwa apa yang dilakukan itu salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Selain dalam proses pembimbingan, guru juga bisa mengembangkan dalam melatih siswa-siswi kita untuk mengaplikasikan konsep atau teori yang didapatkan selama pembelajaran kimia. Salah satunya adalah bagaimana mengaplikasikan konsep molaritas dalam pembuatan teh untuk bisa disuguhkan kepada kedua orang tua mereka di rumah. Hal ini adalah suatu proyek yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita untuk bisa melatih mereka dalam berbakti kepada orang tua. Untuk mengurangi tingkat kebosanan dan juga meningkatkan keaktifan dari seluruh peserta didik saat pembelajaran, tidak jarang saya sebagai guru menggunakan gamifikasi pembelajaran. Saya sebagai guru
juga menghasilkan karya aplikasi Android yang kemudian kita isi dengan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, tentunya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau diberikan evaluasi untuk kedepannya. Rencana tindak lanjut saya sebagai guru kimia bahwa kita belajar kimia tidak terlepas daripada eksperimen. Untuk itu, menerapkan pembelajaran hybrid dengan praktikum yang ada di laboratorium. Demikian pengalaman yang bisa saya bagikan terkait dengan pembelajaran pada saat pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Al-Hikmah Surabaya. Semoga pengalaman ini bisa menjadikan manfaat untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia. Untuk itu, mari kita bergerak dengan hati untuk pulihkan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.